menjelaskan sedikit tentang gangguan irama jantung. Selamat menyaksikan. Pernahkah kamu merasa mudah lemah dan pusing atau jantung berdetak dengan sangat kencang? Bisa jadi kamu terkena aritmia jantung. Eits, jangan khawatir. Yuk kita simak. Aritmia jantung adalah keadaan di mana detak jantung tidak normal, bisa lebih cepat atau lebih lambat. Aritmia jantung terbagi menjadi dua jenis, yaitu takieritmia, di mana keadaan jantung berdetak lebih cepat daripada normal. Biasanya, gejala yang timbul adalah jantung terasa berdebar-debar sehingga menimbulkan rasa takut. Yang kedua adalah bradiaritmia, keadaan di mana jantung berdetak lebih lambat daripada normal. Biasanya, gejala yang timbul adalah badan sangat mudah lelah serta sesak, bahkan pingsan. Tahukah kamu, dari seluruh kematian yang diakibatkan penyakit jantung, 50% diantaranya ternyata disebabkan karena aritmia. Aritmia menyerang siapa saja, termasuk kamu, mulai dari bayi, anak remaja, orang dewasa, sampai lansia, memiliki resiko terserang penyakit aritmia. Baik laki-laki maupun perempuan bisa terkena aritmia jantung, tetapi ternyata laki-laki lebih beresiko. Berdasarkan berbagai penelitian, laki-laki memiliki risiko sebesar 2,1%, sedangkan perempuan 1,7% dengan rasio 3:2. Pada saat olahraga, kejadian aritmia pada perempuan adalah 15%, sedangkan kejadian aritmia pada laki-laki adalah 33%. Berdasarkan aktivitas detak jantung normal berada pada rentang 60-100 kali per menit, akan meningkat saat beraktivitas dan menurun saat beristirahat. Saat kondisi normal, jantung sangat berpengaruh dalam menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan juga otak dan paru-paru. Dalam sistem kondisi jantung, kerja jantung menggunakan impuls listrik untuk mengontrol kecepatan dan irama detak jantung, yang dimulai dari nodus SA yang berguna sebagai pacemaker yang menyebabkan potensial aksi pada organ jantung yang disebabkan dengan pembukaan kanal atrium dan kalsium. Setelah dari SA node, impuls listrik tersebut dihantarkan menyebar ke atrium melalui AV node, dan impuls cepat menyebar ke bekas his dan selaput ginjal yang ada pada bagian ventrikel, dan terjadilah suatu kontraksi yang berguna untuk menghantarkan oksigen dalam darah ke seluruh tubuh. Aritmia jantung adalah kondisi di mana irama detak jantung tidak normal. Penyebabnya adalah adanya impuls listrik yang tidak teratur. Aritmia bisa terjadi di atrium atau di ventrikel. Aritmia dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, fibrillation atau vibrasi, yaitu irama jantung yang tidak teratur atau bergetar. Kedua, takikardia, yaitu jantung yang berdetak lebih dari 100 kali per menit, dan bradikardia, yaitu jantung yang berdetak kurang dari 60 kali per menit. Fibrilasi atrium disebabkan karena adanya impuls listrik yang tidak teratur yang menyebabkan atrium bergerak atau berputar secara cepat dan tidak teratur. Takikardia di atrium disebut juga supraventrikal takikardia. Ruang kecil di dinding atrium atau fokal atrial melepaskan impuls yang menyebabkan atrium berkontraksi secara cepat namun dengan irama tidak teratur. Saat atrium bergerak cepat dan tidak teratur, ruang yang lebih besar di dinding atrium melepaskan impuls juga, yang menyebabkan atrium berkontraksi lebih cepat dan irama yang tidak teratur. Ventricle arrhythmia. Takikardia biasanya terjadi di ventrikel dengan detak jantung cepat dan kontraksi yang tidak teratur. Tubuh tidak bisa menerima asupan oksigen yang cukup karena ventrikel berkontraksi sebelum terisi penuh oleh darah.
Aritmia fibrilasi pada ventrikel disebabkan karena banyak sekali impuls yang tidak teratur yang dilepaskan menyebar ke ventrikel dalam vibrasi ventrikel jantung tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh dan ini merupakan keadaan darurat. Keterlambatan detak jantung atau bradikardia disebabkan karena adanya masalah pada S-anode atau impuls listrik yang mengeluarkan potensial aksi. Juga detak jantung terlalu lambat, tubuh tidak bisa mendapatkan oksigen yang cukup melalui darah. Berdasarkan tipe aritmia, dokter akan menyarankan beberapa treatment. Pertama, mengubah pola hidup dengan makan sehat atau diet yang sehat. Kedua adalah olahraga. Ketiga, tidak merokok dan berhenti merokok. 4. Pengobatannya menggunakan obat anti-aritmia, beta blocker, dan ablasi kateter. Ablasi kateter merupakan kateter yang dimasukkan ke dalam ruang jantung yang dihubungkan dengan mesin khusus untuk memberikan energi dengan tujuan untuk mengatur detak jantung yang tidak normal dan pemasangan pacemaker atau fibrilator untuk menormalkan irama detak jantung. Apa saja sih gejala dari aritmia itu? Mari kita simak. Bila kamu sering merasa berdebar-debar, mudah lelah, sesak napas, pusing, dan juga hampir atau bahkan pingsan secara mendadak, mungkin saja kamu mengalami aritmia jantung. Penderita aritmia biasanya mengalami pingsan secara mendadak apabila detak jantung terlalu lambat, sehingga aliran darah tidak sampai ke otak. Deteksi dini tentang aritmia jantung sangatlah perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung kamu. Jika kamu mulai merasakan gejala-gejala tersebut, segera periksakan diri kamu ke dokter ya. Faktor penyebab aritmia dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal seperti penyakit jantung bawaan dan faktor turunan. Yang kedua adalah faktor eksternal seperti merokok, konsumsi kafein yang berlebihan, alkohol, obat diet yang berlebihan, dan obat-obatan terlarang, di mana obat-obatan tersebut meningkatkan rangsangan terhadap hormon adrenalin sehingga memacu jantung dan tekanan darah bekerja lebih cepat. Tidak hanya itu, stres yang berlebihan juga dapat memicu aritmia, di mana jantung akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan tekanan darah dan melepas hormon stres. Semua gaya hidup yang buruk tadi bisa menjadi faktor penyebab aritmia. Aritmia jantung sendiri memiliki berbagai dampak yang negatif, seperti penyakit yang dapat timbul karena aritmia seperti jantung koroner, gagal jantung, stroke, dan bahkan kematian. Nah, maka dari itu, aritmia bukanlah penyakit yang boleh kamu remehkan. Tips cara menangani aritmia jantung. Buat kalian yang ternyata memiliki aritmia jantung, jangan khawatir. Berikut adalah tips yang berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung kamu. Pertama, jika kamu sudah mengalami gejala aritmia jantung, segera periksakan ke dokter. Di dokter, kamu akan diperiksa lebih lanjut. Banyak metode pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh dokter, misalnya elektrokardiogram atau EKG dan dengan treadmill test. Kedua, apabila kamu positif terkena aritmia jantung, minumlah obat-obatan khusus aritmia yang sekarang ini banyak jenis obat aritmia yang dijual di apotek. Namun ingat, obat tersebut tidak boleh sembarangan kamu konsumsi. Harus sesuai resep doktermu ya. Ketiga, ikutilah saran dari doktermu. Percayalah, doktermu juga ingin yang terbaik untukmu. Yang perlu kamu lakukan adalah menuruti saran-sarannya agar kesehatan jantungmu tetap terjaga. Adapun bermacam-macam mekanisme aksi obat anti-aritmia. Yang pertama, menghambat saluran natrium atau NA blokir, yang termasuk golongan obat ini adalah nesiletin dan lidocaine. Yang kedua, menghambat adrenergik beta 1, yang termasuk golongan obat ini adalah esmolol dan propanolol.
Ketiga, memperpanjang periode refraktor dan potensial aksi yaitu amiodaron dan sotalol. Keempat, penghambat saluran kalsium yaitu verapamil dan diltiazem. Kelima, menurunkan takikardi dan fibrilasi yaitu adenosin, magnesium, dan kalium. Adapun pengobatan pertama yang diberikan untuk penderita aritmia adalah mesiletin atau lidocain dan propanolol. Pilihan kedua yaitu amiodaron dan verapamil. Nah, buat kamu yang tidak ingin terkena penyakit aritmia dan tidak ingin terkena aritmia, berikut adalah tips yang dapat kamu ikuti untuk mencegah aritmia jantung. Pertama, hindari konsumsi kopi yang berlebihan. Kadar kafein dalam kopi dapat memicu meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Konsumsi kafein lebih dari 500 mg setiap harinya dapat memicu aritmia jantung. Kedua, hindari konsumsi alkohol yang berlebihan. Merokok dan menggunakan narkoba juga dapat memicu aritmia. Selain tidak baik untuk tubuhmu, gaya hidup yang buruk tersebut juga dapat mengakibatkan kematian. Ketiga, yaitu hindari stres berlebihan. Stres berlebihan juga dapat menimbulkan banyak hal yang buruk, termasuk aritmia. Dan ingat, stres tidak dapat menyelesaikan masalahmu. Sayangi jantungmu karena jantung memiliki peran yang sangat penting bagi tubuhmu.